Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi firman Tuhan bagi semua pencinta Klavos. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Bicaralah bagi kami, agar kami mengerti apa kata firman. Amin. Bagian firman Tuhan, Markus pasal 9 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saudara harus percaya bahwa ketika saudara dan saya membangun hidup kita terus dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu dekat dengan kita. Artinya, dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu setia di tengah-tengah kehidupan kita. Bahkan apapun yang kita katakan, dia selalu mendengarnya dan dia akan menjawab setiap doa-doa kita kepadanya. Nah, inilah yang harus kita bangun, percaya kita itu kepada Tuhan. Sehingga saudara jangan pernah mengira kalau Tuhan itu tidak dekat dengan saudara. Tapi saudara harus percaya bahwa dia selalu dekat dengan kehidupan setiap orang yang membangun hidupnya dengan dia. Nah, belajar lewat firman Tuhan dikatakan waktu murid-murid diizinkan Tuhan, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus mengajak mereka untuk naik ke gunung. Dia berubah rupa dan dikatakan ayat 4. Pada saat itu mereka melihat ada Elia, ada Musa bersama-sama dengan Yesus. Nah, mungkin saudara akan bertanya, mengapa Elia dan Musa ada di situ? Saya ingin katakan kepada saudara, ini gambaran bahwa Tuhan mengizinkan Elia dan Musa berbicara dengan dia dalam kemuliaannya dilihat oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mengapa? Kita tahu kisah kehidupan Elia, orang yang begitu setia kepada Tuhan. Musa, dia juga orang yang setia, dekat dengan Tuhan. Nah, ini Tuhan ingin menunjukkan kepada murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, juga kepada saudara dan saya, bahwa ketika kita membangun hidup kita dekat terus dengan Tuhan, maka Tuhan akan setia dengan kehidupan kita. Dia akan mendengarkan setiap pembicaraan kita, dan dia tidak ada jarak antara kita dengan dia. Nah, inilah yang saya ingin katakan kepada saudara. Mari sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mari kita membangun hidup kita dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara dan saya harus punya rasa kerinduan, hati yang terus haus dan lapar untuk mau mengenal Tuhan dengan baik dan benar dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya menjalankan perjalanan kekristenan kita, yang penting beribadah, yang penting berdoa, yang penting membaca Alkitab, tapi kita tidak mengerti tujuan kekristenan kita. Nah, inilah yang membuat sehingga kadang-kadang orang Kristen itu mau berdoa aja malas. Kadang-kadang ketika dia menghadapi masalah, dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Seolah Tuhan tidak bekerja di dalam seluruh kehidupannya. Saya ingin mengajak saudara lewat firman Tuhan saat ini. Mari kita belajar, bangun hidup kita terus dengan Tuhan. Bangun kedekatan kita terus dengan Tuhan. Karena dia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Yesus Kristus terlalu setia dalam hidup saudara dan saya. Dia akan terus ada bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berada, dia akan selalu ada bersama kita. Bahkan Alkitab berkata, Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Biarlah kita selalu setia kepadanya. Kita mau untuk terus membangun kehidupan kita untuk mengenal dia dengan sungguh-sungguh. Sehingga saya percaya perjalanan kekristenan kita akan menjadi perjalanan yang menyenangkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Bangun hidupmu terus dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh dibawa untuk mengerti firman-Mu. Kalau Engkau bersama-sama dengan Elia dan Musa, itu pertanda Engkau tunjukkan kepada kami. Engkau selalu setia bagi setiap orang yang memiliki pribadi yang mau terus dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu terus jadi berkat bagi kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.